di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaan madhab yang saya ketemu apa dengan madhab itu? Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafawa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa, haram menerima apa, bebas, mubah. Ayo milih di polling. Enggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau-beliau posisi senior. Milih nerima apa nolak? Wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Nah, logika-logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima, maka akan dicibir. Malam nih Fatul Wahab tiga duit uang saya kok gelem. Bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya tidak mantep-mantep amat. Udah kadang keramat itu. Sama jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu kan. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau nyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal Gus? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadani jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi sama amwalul kufar. Andaikan lau a'tainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirrinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulillah SAW. Karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Lah saya berharap pintere Khatam Fatul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Barimu nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan? Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi. Karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek ambek duit ya do gelem. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Pak, saya ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab. Karena sudah berbasis ghil, kebencian itu. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab.
Jadi makanya saya relax kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah, juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam siapa? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbukah atau tikal bukah al kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, iku Sayyidina Ali iku ya ono salah. Ndak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Itu orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah, jelas bagul-bagul. Bukan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idakhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi Qubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzah itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe Mbah Mun. Tapi Sayyidina Ali ku wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Sayyidina Ali pasti ngikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteksnya. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan, ketika Mekah sudah takluk 100% sama Sayyidina Umar ditawari, halla raja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada. Wa fadliyatus salat fil haram ka alfi salatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita. Salat di Mekah itu ka alfi salatin kadza wa kadza. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana di Persia, itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu. Kata beliau-beliau itu, paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf. Tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya. Bihada ursilatir rusul, karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan.
Lah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sedap ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu. Karena saya pernah belajar detail ya tentang Mahali sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya. Tentang juz 4 ya. Halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya. Ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang enggak benar. Berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukira. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya karena dari mati akoma yukimu ikomatan berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin mas, kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu loh. Fa'in roja madzukira fa muqamuhu afdalu. Au qadaru alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua ya, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih. Li alla yastauliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak. Tapi ada masalah, setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih, jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca enggak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal gitu. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit taat. Karena taat dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima. Karena baju kamu enggak mesti semuanya halal, sujud kamu enggak mesti diteror sehingga orang yang sholat tuh, sholat ya mesti ditompo, mendingan enggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyuwun sewu kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita loh. Itu kan enggak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Gurune kok muksinane ditaklek ingkana musin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah ya apa sing muni kana muksinan ije dikein. Itu kan